Nasib musik, video X Ketua FPI Aceh bisa jadi bukti penguat FPI pendukung ISIS. Ditulis oleh Erika Ebener di siwar.com. Kalian sudah melihat video seorang kadal gurun yang menghasut untuk menerobos larangan mudik, meramaikan penyekatan-penyekatan, lalu menuduh-nuduh pemerintah Indonesia adalah rezim syaitan iblis dan lain-lain. Laki-laki berjenggot itu bernama Wahidin atau Abi Wahid, ex-ketua FPI Aceh dan pendukung khilafah. Tapi apa yang menarik perhatian saya, bukan hanya masalah identitas kadrun ini, tetapi lebih dari itu, yaitu setiap kalimat yang dia ucapkan pada videonya bisa membuat kita semua sadar bahwa ternyata Front Pembela Islam atau FPI ini tak hanya melulu masalah Rizik Syihab, Munarman, Novel Bamukmin, Ahmad Sabri Lubis, atau pentolan-pentolan FPI lainnya. FPI ini ternyata adalah biang kerok dari seluruh kejadian intoleransi dalam beragama di Indonesia. Pemecah belah bangsa, dan lebih dari itu, FPI adalah penjajah dan pengkhianat bangsa yang memandang Indonesia sebagai wilayah yang harus diperangi, direbut, dan dikuasai, entah untuk kepentingan siapa. FPI adalah penjahat bangsa yang sangat amat teramat sangat jahat. Kita harus lawan dan laporkan pada polisi siapapun orang yang masih menghubungkan diri dengan FPI, selain karena FPI sudah distempel sebagai kelompok terlarang, juga karena mereka masih musuh kita bersama. Nih, saya kuliti kalimat demi kalimat yang diucapkan oleh Wahidin, ex-ketua FPI Aceh ini. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku semua yang sedang mudik, dimanapun antum berada, terus mudik. Harus bersama-sama ramaikan tempat penyekatan-penyekatan. Lawan, terobos mereka, pulang, jumpai orang tua, jumpai ibumu, jumpai ayahmu, jumpai anakmu. Jumpai sanak saudaramu, minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kerelaan, minta keriduan kepada kedua orang tua. Kalimat ini seakan pelarangan mudik dilakukan tanpa adanya dasar dan kejadian. Si Wahidin ini tak sedikit pun menyebutkan kondisi Indonesia dalam situasi pandemi COVID-19. Pelarang mudik dilakukan karena pemerintah tak mau momentum keagamaan menjadi pemicu tsunami COVID kedua seperti yang terjadi di India. Dan Lebaran adalah momentum di mana lebih dari 250 juta penduduk Indonesia akan melakukan kerumunan untuk bersolat Id dan merayakan hari raya persis seperti yang terjadi di India. Yang kedua, jangan pernah takut dengan rezim syaitan iblis yang sudah dikuasai komunis. Mereka bekerja untuk komunis. Ini kalimat milik Rizik Syihab. FPI menyebut pemerintah Indonesia sebagai mereka, seakan pemerintah adalah orang luar Indonesia. Dan untuk mendapatkan dukungan, simpati dari rakyat Indonesia, FPI menyudut dirinya kita, dan kita, atau kita artinya kalian dan kami, kamu dan saya. Jadi penggunaan kata mereka dan kita adalah pendoktrinan yang paling sederhana untuk memisahkan pemerintah dan rakyat Indonesia. Siapapun pemerintahnya mulai dari presiden, menteri, dan seluruh jajarannya semua adalah mereka, di luar itu semua adalah kita. Padahal pemerintah dan rakyat itu adalah kita, FPI itu adalah yang mereka. 3. Jaga persatuan pupuk persatuan. Lawan rezim yang zalim ini. Terobos di mana semua tempat-tempat penyekatan, perbatasan-perbatasan Indonesia milik kita. Merdeka Indonesia dengan kalimat takbir, Allahu Akbar. Kita sudah sangat toleransi tetapi mereka tidak toleransi dengan kita, Islam. Kita, dan kita. Indonesia milik kita, yang artinya Indonesia yang tanpa pemerintahan dan kekosongan ini akan langsung diisi oleh FPI dan ISIS. FPI dan ISIS memerdekakan Indonesia dengan kalimat takbir Allahu Akbar, sama seperti yang dulu riuh terdengar di Suriah. Kita sudah sangat toleransi, tetapi mereka tidak toleransi dengan kita, Islam. Dan kalimat ini 1000% milik ISIS. Dari omongan ex-ketua FPI Aceh ini, FPI terbukti mendukung dan menjanjikan pintu bagi ISIS untuk masuk Indonesia. Yang keempat, mereka ingin membungkam Islam, ingin membunuh orang Islam, ingin menghilangkan agama Islam. Sebelum terlambat bangkit berjuang, takbir, Allahu Akbar. Inilah tuduhan intinya, bahwa pemerintah atau mereka ingin membungkam Islam. Hell no! Rakyat Indonesia ingin membungkam mulut-mulut ex-FPI, yang sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan agama Islam. Kalau omongan dia soal ingin membunuh orang Islam, ingin menghilangkan agama Islam, tidak perlu ditanggapi. Ini jelas omongan orang yang gak waras. Gila banget kan? Ngeri sekali makna dari omongan si Wahidin, ex-ketua FPI Aceh ini. Dan pemahaman ini yang membuat FPI di seluruh Indonesia pasca kekalahan ISIS di Suriah tahun 2014, tiba-tiba bergerak dalam perjuangan merebut Indonesia dari tangan pemerintah yang sah.
Pemerintahan yang sah yang dipilih oleh rakyat melalui proses pemilihan umum secara konstitusional, bahkan kemenangannya telah diuji di sidang Mahkamah Konstitusi. Keabsahannya telah diakui dunia, memberikan hak-hak bangsanya jauh lebih memuaskan daripada pemerintah di zaman Orde Baru. Kemajuan pembangunannya jauh lebih signifikan dari zaman SBY, tiba-tiba dipandang oleh FPI sebagai pemerintahan yang zalim, disebut rezim syaitan iblis. Dia katakan dikuasai komunis dan bekerja untuk komunis. Modus ini 1000%, 1000%, sama dengan modus ISIS di Suriah dulu. Hingga rakyat Suriah memandang pemerintah Bashar Assad yang beragama Islam Syiah sebagai pemimpin zalim, rezim yang bekerja untuk kapitalis. Lalu ISIS mendengungkan kita, persatuan Islam dalam takbir Allahu Akbar, melawan dan membangkang hukum negara dengan dalih hukum agama Islam yang ngaconya kemana-mana. ISIS tahu persis bahwa untuk merebut Suriah, hanya harus merubah dan menuduh orang Islam atau Muslim yang sudah benar menjadi terlihat salah, terlihat zalim, terlihat dajjal, bahkan terlihat sama dengan setan. Rakyat Suriah dihasut, diprovokasi, diracuni pikirannya, diracuni ajaran agamanya, lewat ceramah-ceramah dan khotbah-khotbah di masjid dan dilanggar-langgar. Dan strategi ini yang dilakukan dan dipraktekkan FPI di Indonesia. Rizik Syihab ternyata tak menerima pesanan untuk memporak-porandakan Indonesia dari bohir lokal. Bohir lokal yang sekelompok pecundang yang menunggangi kepentingan ISIS di Indonesia. Rizik Syihab terbukti berafiliasi dengan ISIS. Dengan video Wahidin yang menyatakan Indonesia milik kita, mereka adalah doktrin dasar. Doktrin awal, doktrin sederhana untuk memecah belah dan memisahkan bangsa dari negara yang diciptakan ISIS dan diadopsi oleh FPI. ISIS, Islamic State of Iraq dan Suriah, memiliki makna satu negara Islam dengan dua negara yang dipersatukan dalam kekuatan Islam. Namun Islam pada abrasi ISIS bukan Islam sebagai sebuah agama dan keyakinan, tetapi Islam sebagai satu negara yang mereka cita-citakan. Bukan pula negara Islam sebagai negara yang berlandaskan hukum Islam, tetapi hanya nama negara saja yang di dalamnya memperlakukan perempuan sebagai budak atau barang yang bisa diperjualbelikan. Sebut Jokowi Bapak Bipang Ambawang, Rahlan Nasidik kena tampol netizen. Ditulis oleh Niha Alif di sewar.com. Ternyata kebencian kader Partai Mercy terhadap Jokowi sudah diubun-ubun. Mungkin karena si anak ingusan tak dilirik sedikit pun bahkan untuk posisi wamen. Inilah makanya hingga kini kader Demokrat terus saja nyinyir ke Jokowi. Bahkan urusan internal partai pun harus membawa-bawa nama Jokowi. Apalagi saat ini Jokowi tengah viral dikarenakan pidato yang mengendorse Bipang Ambawang. Dengan brutal, kader-kader Demokrat melakukan serangan, mulai dari Roy Suryo hingga Rahlan Nasidik. Berikut cuitan Rahlan di laman Twitternya. Jadi, siapakah Bapak Bipang Ambawang? Gak usah dijawab, sana ambil saja sepedanya. @Rahlan Nasidik. Menanggapi nyinyiran penuh kebencian dari kader Demokrat, netizen pun tak tinggal diam. Satu persatu mulai mengolok Rahlan hingga menyeret nama SBY. Memang, pasca Pilpres 2019 ini, kader Demokrat menjadi oposisi terdepan dari pemerintah. Hingga wajar saja jika kadernya menyerang secara membabi buta. Tapi, netizen di media sosial juga tak kalah garang. Satu olokan ke Jokowi ditampol dengan puluhan hinaan. Berikut beberapa balasan netizen. @put_Cavalera. Kesel ya, gegara lapak nasi goreng Pak SBY gak ikut di endorse Pak Jokowi. Emot tertawa. @LikeTheArtJoy. Siapa pula Bapak Mangkrak? Udah sana ambil Bipang Hambalangnya. @Arifin Pribadi. Babi panggang adalah kuliner Nusantara sebelum nenek moyang kita mualaf. Terima kasih Pak Jokowi, penjualan naik 2 kali lipat. Makanan Nusantara yang tidak pernah dipromosikan politisi manapun karena takut kadron. @Rista081980. Gobloknya minta ampun di orang. Hei Presiden, promosiin kuliner Nusantara Bipang lewat online, bukan nyuruh umat Islam buat nyicipin atau makan. Beli buat oleh-oleh non-muslim kan sah juga. Terus salahnya di mana? Yang pasti hati lu yang penuh kedengkian. @Padir20. Jadi siapakah Bapak Mangkrak? Nggak usah dijawab, sana belajar lagi. Anak ingusan mau jadi gubernur aja nggak ada yang milih. @Yudisti_77. Jadi siapa Bapak Mangkrak Hambalang? Nggak usah dijawab, sana jelatin aja pantatnya. @Abi1188. Jadi siapakah Bapak Kebogubangan? Nggak usah dijawab, sana uji nyali di Hambalang. Sebenarnya tak hanya Rahlan yang kurang ajar dengan Jokowi,
ada juga rekannya Rosturio yang mengajak masyarakat untuk memaafkan Jokowi. Padahal dirinya sendiri ketahuan maling panci dan peralatan kantor lainnya. Memang, kader Demokrat harus banyak-banyak berkaca sebelum nyinyir. Pendukung Jokowi pun tak perlu terpecah soal Bipang karena jelas konteksnya adalah untuk mengatasi rasa kangen mudik. Masyarakat harus bisa membedakan antara ritual agama dengan budaya bangsa. Semisal puasa, salat Id adalah ritual agama, berbeda dengan lebaran atau mudik yang adalah budaya masyarakat. Jadi tak perlu baper kalau kuliner yang dicontohkan tak hanya khusus umat muslim. Karena non-muslim pun bisa ikut mudik. Sama halnya ketika kita berada di luar negeri semisal di India. Saat ada budaya Diwali, kita bisa ikutan merayakan dengan cat warna, tanpa perlu menunjukkan identitas agama tertentu. Saya yakin, ucapan Jokowi yang notabene bermaksud keberagaman masyarakat telah dipelintir sedemikian rupa. Lagi-lagi isu agama dijadikan senjata untuk menyerangnya. Padahal jujur saja, di antara kita yang beragama Islam juga ikutan merayakan Natal dengan liburan. Coba saja, waktu itu dilarang bepergian dan sebagai gantinya, kita disuruh pesan makanan halal secara online. Pasti tidak akan ada masalah. Sebenarnya yang membuat rumit adalah benih radikalisme dan mabok agama yang berlebihan. Lihat saja ceramah Yahya Waloni yang menyebut kursi gereja atau menabrak anjing. Semua terasa biasa-biasa saja, karena yang dilukai adalah umat agama lain. Tapi, giliran kuliner Bipang saja hebohnya setengah mati. Padahal dalam pidatonya, Jokowi tak hanya menyebut Bipang sebagai kuliner, tapi juga jenis kuliner lainnya. Akhirnya kita tahu betapa busuknya oposisi yang kerap menubrukkan isu agama dengan pemerintah. Mungkin mereka berharap ada kericuan seperti zaman Ahok untuk membuat pemerintah kita babak belur. Tapi Tuhan tidak tidur. Kini, yang mereka tunggu adalah balasan perbuatan mereka, bukan kegaduhan soal agama. Perlahan tapi pasti, negara akan menang lawan gerombolan radikal. Dan setelahnya tinggal partai jadi-jadian semacam Demokrat yang harus dibuat babak belur.